Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari Shalom Bokau dengan NIM 187040887, mahasiswa Universitas Negeri Manado, program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Saat ini saya akan menjelaskan ringkasan materi mengenai mata kuliah metode riset epidemiologi. Next slide. Konsep penyakit. Penyakit adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap perangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi atau struktur dari organisme atau sistem tubuh. Menurut Thomas Timrek, penyakit adalah suatu keadaan di mana terdapat gangguan terhadap struktur anatomi dan fisiologi tubuh sehingga berada dalam keadaan tidak normal. Definisi sehat menurut WHO adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, dan sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit dan kelemahan atau cacat. Selanjutnya, perkembangan teori terjadinya penyakit. Awalnya, kepercayaan orang pada zaman dahulu penyakit timbul karena gangguan makhluk halus. Kemudian timbul teori Hippocrates, bahwa penyakit timbul karena pengaruh lingkungan, terutama air, tanah, cuaca. Tidak dijelaskan kedudukan manusia dalam lingkungan. Selanjutnya, teori humoral, di mana dikatakan bahwa penyakit timbul karena gangguan keseimbangan cairan dalam tubuh. 3. Teori miasma, penyakit timbul karena sisa dari makhluk hidup yang mati membusuk, meninggalkan pengotoran udara dan lingkungan. Selanjutnya, konsep dasar terjadinya penyakit, yaitu segitiga epidemiologi atau the epidemiologic triangle. Agent, host, environment, person, place, time, dan frekuensi distribusi determinan. Saat ini saya akan menjelaskan segitiga epidemiologi agent, host, environment. Agent adalah faktor penyebab penyakit. Dapat berupa unsur hidup atau mati yang terdapat dalam jumlah yang berlebih atau berkurang. Contohnya protozoa, metazoa, bakteri, virus, dan jamur. Selanjutnya, host atau pejamu adalah keadaan manusia yang sedemikian rupa sehingga menjadi faktor resiko untuk terjadinya penyakit. Host adalah manusia. Selanjutnya, lingkungan atau environment adalah faktor intrinsik, faktor luar yang mempengaruhi suatu penyakit dapat terjadi berhubungan dengan vektor, patogen, flora dan fauna, fisik biologis, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya, diagram riwayat alamiah perjalanan penyakit adalah prepatogenesis, yaitu gangguan keseimbangan dan patogenesis, mulai dari gejala dan tanda klinik, sakit dan sembuh, ketidakmampuan, cacat kronik, dan mati. Pada prepatogenesis, bibit penyakit belum memasuki tubuh, namun telah terjadi interaksi antara pejamu dengan bibit penyakit yang menyebabkan, dan jika lingkungan menguntungkan bibit penyakit, maka bibit penyakit akan memasuki tubuh. Selanjutnya, masuk dalam masa inkubasi dan menimbulkan gejala penyakit yang nampak, yang bisa dilihat, yaitu mulai dari masa inkubasi sampai masuk pada penyakit ini. Selanjutnya dalam penyakit lanjut, bibit penyakit sudah memasuki tubuh dan akan menimbulkan penyakit terhenti, yaitu hasilnya sembuh sempurna atau sembuh cacat, karir, atau kronis. Ya, selanjutnya variabel epidemiologi. Ada orang atau person, tempat, place, time, dan atau waktu. Orang berhubungan dengan umur, jenis kelamin, kelas sosial, jenis pekerjaan, penghasilan, ras dan suku bangsa atau etnis, agama, status perkawinan, besarnya keluarga atau umur kepala keluarga, struktur keluarga, paritas. Tempat berhubungan dengan batas-batas daerah pemerintahan, desa, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, daerah atau tempat berdasarkan batas-batas lain, negara-negara, regional atau global. Waktu atau time, sporadis, jarang terjadi dan tidak teratur. Penyakit endemis, kejadian dapat diprediksi. Epidemis, kejadian yang tidak seperti biasa atau KLB, kejadian luar biasa. Propagating epidemic, penyakit yang terus meningkat sepanjang waktu. Selanjutnya, definisi dari kasus dalam epidemiologi adalah
Perangkat kriteria yang digunakan dalam membuat keputusan, apakah seseorang memiliki penyakit atau peristiwa kesehatan menarik. Definisi prevalensi adalah proporsi dari populasi yang memiliki karakteristik meliputi penyakit atau faktor resiko tertentu dalam jangka waktu tertentu. Insidensi adalah jumlah kasus baru atau baru terdiagnosis dari suatu penyakit secara umum. Insiden dilaporkan sebagai kasus baru dalam satu periode waktu tertentu, misalnya per bulan atau tahun. Rasio adalah suatu fraksi tanpa hubungan tertentu antara pembilang dan penyebut. Rate merupakan kemampuan berubahnya suatu kuantitas bila terjadi perubahan pada kuantitas lainnya. Resiko yaitu peluang seorang anggota populasi untuk mengalami suatu penyakit atau masalah kesehatan di dalam periode tertentu. Selanjutnya, OR, OR nama lain odds relatif atau rasio cross product. Rasio 2 ODDS yang digunakan dalam studi kasus kontrol untuk mengestimasi rasio rate atau rasio resiko. Rasio probabilitas bahwa kejadian terjadi terhadap probabilitas kejadian tidak terjadi. Odds suatu peristiwa sama dengan P per 1 kurang P. Keterangan P sama dengan probabilitas suatu kejadian terjadi. Selanjutnya, 1 kurang P sama dengan probabilitas suatu kejadian tidak terjadi. Odds ratio atau OR sama dengan relative odds sama dengan cross product ratio pada studi kasus kontrol. Odds ratio sama dengan odds pemajan untuk kasus odds pemajan untuk kontrol. Selanjutnya, desain studi epidemiologi. Desain studi observasi deskriptif, ada case report, case series, case cross-sectional. Selanjutnya, desain studi observasi analitik, ada studi kasus kontrol, case control, studi cohort, studi potong lintang, atau studi cross-sectional. Selanjutnya, desain studi eksperimental, ada randomized control trial, cluster randomized controlled trial. Bias adalah kesalahan sistematis yang mengakibatkan distorsi penaksiran parameter sasaran berdasarkan parameter sampel. Confounding adalah distorsi dalam menaksir pengaruh paparan terhadap penyakit akibat tercampurnya pengaruh sebuah atau beberapa variabel luar. Efek modifikasi adalah keberagaman atau heterogenitas atau variasi efek dari suatu faktor risiko terhadap kemunculan penyakit atau outcome pada level yang berbeda dari faktor resiko lain pada base population. Selanjutnya, multivariat adalah metode pengolahan variabel dalam jumlah banyak untuk mencari pengaruhnya terhadap suatu objek secara simultan. Tingkat pencegahan dalam epidemiologi dimulai dari pencegahan awal, primordial prevention, pencegahan TK pertama, primary prevention, pencegahan TK kedua, secondary prevention, pencegahan TK ketiga, tertiary prevention. Tujuan program pencegahan adalah merupakan program efisiensi pembiayaan kesehatan atau cost benefit. Contoh program misalnya imunisasi dasar, pemberantasan penyakit menular, penyuluhan eradikasi polio, konseling, dan screening. Selanjutnya, penyaringan atau screening. Screening adalah suatu upaya untuk menyeleksi orang-orang yang tampak sehat tidak menderita suatu penyakit dari suatu populasi tertentu. Upaya ini adalah usaha untuk mendeteksi penderita suatu penyakit yang tanpa gejala dengan melakukan suatu tes untuk memisahkan mereka. Selanjutnya dilakukan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Terima kasih, itulah tadi penjelasan saya mengenai ringkasan materi mata kuliah metode riset epidemiologi.